Dari mana Mbak asalnya? Saya dari Jakarta Utara. Wih, Jakarta Utara. Oke, terima kasih. Hai Felis, udah bisa. Hai Kak Friska. Happy birthday to you, Kak Friska. Jangan lupa Di sini, traktir-traktirnya. Wow, sini ada dong. ulang tahun. Jangan di sini dong. Mbak Friska dari mana Mbak? Kalau domisili di Jakarta, Mas. Kalau aslinya sih orang Medan. Oh, oke. Amuba gitu, Mas. Asli muka Batak. Oh gitu. Kalau teman-teman yang lain dari mana aja nih? Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Medan, tapi domisili di Jakarta. Saya sendiri posisinya di Bali. Yang lain gimana? Ada yang dari mana Saya aja? dari Lombok. Oh, Lombok. Oke. Ada lagi? Dari Bandung ada nggak sih? Ada yang dari Semarang juga kalau nggak salah. Oh, dari mana-mana ya. Ini enaknya virtual nih Mas, dari mana-mana, dari seluruh Indonesia, bahkan luar negeri bisa kumpul jadi satu. Oh, Iya bener ya. Enaknya gitu ya kalau online. Betul. tapi saya masih penasaran loh sama teman-teman yang lain. Dari mana aja, teman-teman? Pada termute tuh, pada termute. Masih malu-malu kali ya Mas ya. Nggak apa-apa. Mungkin nanti semoga waktu sesi tanya jawab on semua nih. Iya nih, harus dong ya. Betul Mbak Suri. Katanya udah dari tadi, Mas. Nah, dari tadi Ada di chat waiting dari list Mbak ya. Mona, Mbak Mona dari Tangerang. Halo Tangerang. Halo. Mulainya jam 3 teng ya, Kak Friska? Ya, 10 menit lagi. Sebelum kita mulai, mungkin ada teman-teman yang masih terkendala teknis. Suara yang tidak terdengar atau mungkin suaranya kurang keras atau kurang kencang, boleh di chat saya ya. Mungkin saya bisa bantu. Saya nyapa yang lain-lain dulu deh kalau begitu. Ada Hoirunisa. Selamat sore Hoirunisa. Apa kabar? Oh iya, teman-teman, untuk Kak Ines dan Lina, dan juga nanti pada saat bicara usahakan lebih keras ya. Maksudnya kalau pakai headset, didekatkan headsetnya karena teman tuli kita ada yang pakai web captioner, jadi mereka harus benar-benar dengar dengan jelas. Siap. Terima kasih Mbak Gimana? Suri. Kalau suara saya sekarang gimana nih? Menurut Jelas. teman-teman? Jelas. Nanti kalau misalnya kurang jelas atau kurang keras gitu ya, bisa langsung di chat ya.
Nanti kita akan bantu untuk adjust. Baik, siap Mas. Terima kasih. Mbak Suri, Ya, sambil menunggu, bagaimana kalau kita putar sebuah video mengenai Divaling? Jadi mungkin ada teman-teman partisipan yang masih belum familiar Divaling itu apa sih? Nah, sambil menunggu waktu, kita akan sama-sama nonton video tentang Divaling. Divaling dan probability ya, berarti ya. Nah, setelah jadi ada 2 video ya yang akan kita tampilkan. Oke. Tuh di grup. Kita ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk rekan-rekan penyandang difabel supaya punya kesempatan juga berkarya, memberikan kontribusi di industri perbankan. Sebenarnya Flowability pengen berusaha menyeimbangkan ekosistemnya. Jadi kita pengen menyeimbangkan ekosistem menuju Indonesia lewat implement. Walaupun disabilitas pun nggak menutup kemungkinan mereka punya kemampuan yang lebih dibandingkan orang-orang pada umumnya. Nama saya Gita, salah satu co-founder dari Turnmap. Turnmap itu aplikasi untuk membantu tunanetra bepergian di kota lebih aman. Yang pasti setiap orang punya kesempatan yang sama, dan yang mereka miliki belum tentu kita miliki. Jadi berikanlah kesempatan buat semuanya. Mencoba, jangan pernah takut untuk mempekerjakan teman-teman disabilitas. Mereka tetap punya kelebihan yang bisa memberikan kontribusi terhadap perusahaan. Tahukah kamu, baru 1 dari setiap 5 penyandang disabilitas di Indonesia yang tercatat memiliki pekerjaan. Keraguan dari perusahaan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas adalah salah satu sebabnya. Penyandang disabilitas dikelilingi stigma negatif yang memberikan persepsi mereka. Tahukah kamu, baru 1 dari setiap 5 penyandang disabilitas di Indonesia yang tercatat memiliki pekerjaan. Keraguan dari perusahaan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas adalah salah satu sebabnya. Penyandang disabilitas dikelilingi stigma negatif yang memberikan persepsi mereka tidak dapat memenuhi standar dari perusahaan. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil asesmen yang pernah dilakukan oleh PT Daya 5 Abisatya, di mana 600 dari 1000 penyandang disabilitas dinyatakan memiliki kemampuan yang sama dengan orang non-disabilitas. Kami percaya solusi membangun perusahaan yang lebih inklusif dimulai dari 3 macam infrastruktur. Infrastruktur sosial,
infrastruktur organisasi, dan juga infrastruktur fisik. Cloudbility, sebuah inisiatif dari keluarga Daya 5 untuk menciptakan transformasi sosial yang berkesinambungan, dimulai dari keberagaman dan inklusi di tempat kerja. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi kita sudah nonton 2 video. Video pertama Divaling, video yang kedua itu ada Cloudbility, karena memang acara ini merupakan kerjasama kolaborasi antara 2 perusahaan, Divaling dan juga Cloudbility. Gitu. Ini makin banyak nih yang bergabung sama kita sore ini. Saya mau sapa-sapa dulu. Selamat sore semuanya. Sudah ada 27 partisipan. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Semoga bersemangat ya menjalani hari ini, sore ini. Kemudian kita juga akan diskusi, kita juga akan mendengarkan, kita akan berbagi ilmu, berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai topik yang menarik sekali. Tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu nih, ada Mas Kristianto Harsadi, JBI. Halo Mas. Yang akan membantu kita pada sore hari ini ya. Gitu. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 4 atau pukul 3 di tempatnya teman-teman, kita mulai aja. Jadi, selamat datang, selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Idan, saya adalah MC pada kesempatan sore hari ini. Kita sudah menuju ke awal acara nih mengenai sikap dalam melamar kerja. Ini merupakan acara perdana dari Ngobras HR yang diselenggarakan berkat kerjasama antara Divaling dengan Cloudbility. Tentunya di kondisi COVID saat ini, persaingan kerja itu kan semakin ketat ya. Sementara itu, lapangan kerja yang dibuka juga semakin sedikit. Lalu sebenarnya bagaimana sih sikap pencari kerja disabilitas dalam melamar kerja? Apa sih yang seharusnya dilakukan saat melamar kerja di suatu perusahaan? Dan apa yang harus kita lakukan setelah mengirimkan berkas lamaran ke perusahaan tersebut? Nah, di sini kita juga akan bahas hal-hal yang perlu, hal-hal yang tidak perlu dilakukan, hal-hal yang tidak boleh dilakukan juga pada saat melamar kerja. Tentunya kita akan menemukan jawabannya dalam acara kali ini, sikap dalam melamar kerja ya, judulnya. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita, ada narasumber yang sangat kece sekali, keren banget. Mbak Kalista Hapsari Almira Ines Ersya. Waduh, namanya itu panjang banget, tapi supaya lebih enak, supaya lebih akrab, kita panggil aja Mbak Ines. Mbak Ines ini adalah rekrutmen consultant dari PT Daya Dimensi Indonesia. Halo Mbak Ines, apa kabar? Halo Mas Idan, baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Mas Idan gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Sehat juga ya. Terima kasih Mbak Ines. Kemudian, terima kasih juga Mas Idan. Sebagai moderator, ada Mbak Lina Sudiawati, yang merupakan Chief Impact Employment dari Divaling. Halo Mbak Lina. Hai, sore Mas Idan, selamat sore Mbak Ines dan semuanya. Sehat-sehat juga ya, Mbak ya? Setungkara saya sehat selalu, terima kasih. Mantap. Oke, jadi sebelum saya melempar ini ke moderator, yaitu Mbak Lina, untuk kita memulai sesi sikap dalam melamar kerja ini, saya ingin mengingatkan teman-teman bahwa nanti pada saat question and answer, pada saat sesi tanya-jawab, silahkan teman-teman bisa bertanya via chat, atau bisa bertanya langsung melalui video gitu ya. Kalau gitu langsung aja saya lempar ke Mbak Lina. Silakan Mbak. Ya, terima kasih Mas Idan. Hai, selamat sore sekali lagi Mbak Ines dan semuanya. Sore, jadi Mbak Lina. Ya, jadi kita hari ini ketemu lagi ya. Mungkin teman-teman yang partisipan di sini sebelumnya sudah pernah ikut sesinya Divaling. Jadi ini adalah sesi barunya Divaling, yaitu Ngobras HR. Jadi Divaling punya beberapa sesi ya yang kita adakan setiap bulannya untuk
menginspirasi ke teman-teman semua. Nah, kebetulan sore ini kita kedatangan tamu yang sangat cantik, pembicara yang sangat cantik sekali dari Globability atau Daya Dimensi Indonesia. Jadi ada Mbak Ines Ersya, dipanggilnya Mbak Ines ya, tadi Mas Idan udah sempat kenalin. Jadi Mbak Ines sore ini akan membawakan materi yang judulnya Sikap dalam Melamar Kerja. Nah, teman-teman yang mungkin di sini kan ada yang lagi saat ini lagi nyari kerja ya pastinya ya, lagi ada nyari kerja atau mungkin lagi siap-siap mau ngelamar kerjaan, atau mungkin biar tahu nih kalau mau ngelamar kerja apa sih yang harus dipersiapkan, jadi do and dance-nya apa, kemudian kalau mau datang interview apa nih yang harus disiapin, kira-kira apa yang harus diantisipasi sebelum ketemu sama interviewer, misal kayak gitu nih. Nah hari ini Mbak Ines akan berbagi sama kita semua tentang gimana sikap dalam melamar kerja. Nah, sebelum kita masuk ke sesinya Mbak Ines, saya mau kenalin sedikit nih. Masih semua penasaran dong, siapa sih Mbak Ines? Tadi mungkin udah disebutin sama Mas Idan, bahwa Mbak Ines adalah rekrutmen consultant dari Daya Dimensi Indonesia. Nah, Daya Dimensi Indonesia salah satunya adalah yang menaungi Daya 5 Family ya, salah satunya adalah Globability ya. Jadi Mbak Ines adalah rekrutmen consultant. Nah, Mbak Ines sendiri adalah seorang psikolog di bidang industri dan organisasi. Wah, kece banget deh pokoknya ini ya. Jadi beliau adalah psikolog yang mana Mbak Ines ini adalah lulusan S1 dan S2 dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Wah, keren banget ya. Dan beliau juga pernah berafiliasi dengan beberapa perusahaan, yang itu, ini perusahaan semua kece-kece semua nih. Ada Ernst & Young Indonesia, Badan Narkotika Nasional, Bank Syariah Mandiri, Garuda Indonesia, dari Unilever Indonesia. Jadi boleh dikasih kesimpulan nih, Mbak Ines adalah salah satu rekrutmen konsultan yang pastinya sudah mumpuni di bidangnya, karena afiliasi dengan perusahaannya sudah bukan yang main-main lagi teman-teman. Kayak gitu. Jadi nanti jangan lupa teman-teman, setelah Mbak Ines sharing sama kita, usahakan banyak bertanya. Jadi biar enggak nanti sesinya Mbak Ines cuma sekedar jadi sesi yang lewat aja buat teman-teman ya. Jadi usahakan apa sih yang selama ini jadi kendala teman-teman kalau datang ke interview, atau mungkin teman-teman ngerasa, kok saya nggak dipanggil-panggil ya, atau saya kok gagal terus interviewnya. Nah, silakan tanya langsung sama Mbak Ines sebanyak-banyaknya. Mumpung sesinya hari ini, Mbak Ines punya waktu. Sekitar 30 menit ya Mbak Ines ya. Dan 30 menit untuk presentasi. 30 menit lagi teman-teman semuanya bisa bertanya sebanyak mungkin sama Mbak Ines. Kecuali kalau nanti nggak cukup waktunya, kita akan lanjutin mungkin di japri pribadi atau mungkin ada emailnya nanti. Mungkin kayak gitu ya Mbak Ines ya. Betul. Oke. Supaya tidak memperlama waktu sesi, saya serahkan ke Mbak Ines. Jadi nanti saya akan bantu untuk catat pertanyaannya. Jadi nanti jangan khawatir Mbak Ines, kalau ada pertanyaan saya akan bantu kumpulkan dan nanti Mbak Ines akan bantu menjawab. Waktu dan tempat saya persilakan Mbak Ines, silakan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya di Valing dan juga Globability. Terima kasih juga Mbak Lina dan Mas Idan sudah membuka sesi hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang udah gabung di sesi hari ini. Semoga nantinya kita bisa belajar ya sekitar 1 jam ke depan mengenai sikap dalam melamar kerja ini. Nah, langsung aja deh. Hari ini apa aja sih yang akan kita bahas? Sebenarnya ada 4 topik utama. Yang pertama adalah tahapan rekrutmen secara umum gitu. Ini mungkin bisa berbeda di beberapa perusahaan, tapi secara umum tahapannya akan sama. Kemudian agenda yang kedua adalah do's and don'ts di setiap tahapan rekrutmen. Artinya apa aja sih hal-hal yang harus kita lakukan gitu di setiap tahapannya. Dan yang ketiga adalah bagaimana akhirnya kita bisa menjadi kandidat yang luar biasa. Serta tips and trik ketika melamar kerja itu sendiri. Langsung masuk ke agenda pertama. Tahapan rekrutmen. Nah, seperti yang tadi juga saya sudah sampaikan ya, bahwa ini adalah tahapan yang secara general. Mungkin aja di beberapa perusahaan ada hal-hal yang berbeda, tapi secara umum ini berlaku sama. Tahap pertama yang paling awal itu adalah pastinya aplikasi. Maksudnya aplikasi di sini bukan berarti aplikasi di handphone gitu, tapi aplikasi di sini adalah melamar ke dalam satu posisi. Gitu. Jadi mendaftarkan diri ke satu posisi. Bisa itu misalnya melalui job portal gitu, portal pencarian kerja, atau bisa juga melalui email ataupun juga surat gitu. Itu berbagai macam caranya untuk saat ini gitu. Biasanya ini yang diminta adalah CV,
kemudian resume, ataupun misalnya ada beberapa portofolio yang diminta oleh perusahaan, nanti dikirimkan. Ini biasanya oleh organisasi disebutnya sebagai tahap administratif. Jadi ini adalah tahap seleksi administratif, perusahaan akan membaca partisipan setiap individu berdasarkan CV-nya atau portofolio itu, kemudian ketika misalnya dianggap cocok atau sesuai dengan posisi yang dicari, itu langsung dilanjutkan ke proses berikutnya, yaitu assessment. Nah, assessment di sini adalah intinya melihat atau mencari tahu kira-kira orang ini apakah cocok dengan organisasi atau tidak. Itu berdasarkan serangkaian tes gitu. Tesnya ini bisa macam-macam. Bisa misalnya psikotes yang harus mengerjakan tes oleh seorang psikolog gitu ya. Atau bisa juga secara online. Sekarang juga apalagi ya dengan COVID saat ini semuanya secara online, bisa menggunakan komputer ataupun handphone gitu. Jadi ini macam-macam banget jenis tesnya. Macam-macam juga tipenya gitu, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ada yang meminta misalnya tes secara kognitif gitu ya, ada yang misalnya dari kepribadiannya, ada dari kemampuannya. Misalnya seperti gitu ya, orang-orang IT ini mungkin akan dites kemampuannya apakah bisa coding atau desain dan sebagainya gitu. Ketika sudah lulus tahap ini, kita tahap berikutnya, yaitu tahap wawancara. Nah, wawancara ini juga banyak sekali macamnya. Ada wawancara one-on-one gitu ya, face-to-face one-on-one. Ada juga tipe wawancara yang pewawancaranya ada banyak, tapi yang diwawancaranya satu. Dan juga ada yang diwawancarainya banyak, pewawancaranya hanya gitu. Jadi ini sangat beragam tipenya gitu. Tapi intinya dari wawancara ini adalah kita melakukan serangkaian tanya jawab karena perusahaan ingin mencari tahu secara dalam kandidatnya. Tapi di saat ini juga sebenarnya di tahap wawancara itu ada kesempatan juga untuk kita sebagai orang yang ingin mendaftar ke perusahaan untuk mencari tahu tentang perusahaannya gitu. Jadi ini sama-sama kita cari tahu gitu apakah cocok atau enggak dari wawancara itu. Kemudian jika memang cocok sesuai dari kedua belah pihak, itu akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pengecekan lainnya. Nah, pengecekan lainnya ini misalnya seperti di beberapa perusahaan itu ya ada medical check up atau pengecekan kesehatan. Lalu juga ada pengecekan latar belakang misalnya, background itu. Atau ada pengecekan sosial media. Jadi ini beda-beda di setiap perusahaan. Tapi apalagi zaman sekarang ya, sosial media itu kan jadi satu hal yang sangat penting untuk individu gitu. Kadang perusahaan juga melakukan pengecekan terhadap hal ini. Misalnya apakah di sosial medianya ini mencantumkan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan atau tata perilaku di masyarakat seperti itu nanti juga akan dicek gitu. Nah, semuanya sudah dilalui dan lolos dari pengecekan lain ini, itu tahap terakhir adalah kita akan menerima tawaran. Tawaran di sini adalah tawaran dari perusahaannya yang memberitahukan bahwa apa sih yang memang menjadi tanggung jawabnya dari posisi itu gitu. Kemudian nanti juga diinformasikan mengenai compensation and benefit-nya, gajinya, tunjangannya gitu. Dan juga nanti mungkin tanggung jawabnya apa saja sih yang memang perlu dilakukan di posisi tersebut gitu. Nah, ini adalah tahap akhir. Ketika misalnya tawaran ini diterima, nantinya kandidat tersebut sesuai dengan misalnya tanggal hari pertamanya itu sudah resmi seorang karyawan di perusahaan itu gitu. Nah, adalah 5 tahapan rekrutmen yang berlaku secara umum di berbagai perusahaan gitu biasanya. Kemudian nih, kita tahu tahapan rekrutmennya. Kemudian sebagai kandidat, apa sih yang sebenarnya harus dilakukan? Ada beberapa hal yang dilakukan. Nah, ini supaya lebih jelas, aku akan bagi berdasarkan tahapan tadi. Gitu. Yang pertama, di tahap aplikasi. Itu adalah satu lamaran sama dengan satu CV. Nah, maksudnya itu apa sih? Kadang-kadang kita melihat ini ya, banyak sekali ada lamaran di berbagai macam perusahaan gitu ya. Misalnya kita lihat dari website ataupun dari Instagram Ads juga sekarang udah dijadikan sarana gitu ya. Itu kita menggunakan hanya satu CV yang sama. Padahal isinya tuh bisa jadi beda. Misalnya kita mendaftar di perusahaan A itu untuk posisi sales gitu ya.
Kemudian di di perusahaan B kita mendaftar untuk posisi manajer gitu ya. Itu kan akan beda ya keperluannya, kemudian persyaratannya gitu. Nah, seharusnya kita mengirimkan data yang memang sesuai. Misalnya ketika mau melamar di bagian sales itu berarti kita menonjolkan di CV kita hal-hal yang memang sesuai dengan pekerjaannya gitu. Misalnya waktu kuliah pernah sekalian berjualan produk online atau misalnya menjual atau acara yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Tapi ketika mendaftar di posisi gitu ya atau manajemen ini itu mungkin yang dikedepankan adalah kemampuan kita ketika menjadi pemimpin di satu kegiatan atau organisasi gitu. Jadi itulah kenapa ketika satu lamaran itu harus CV-nya berbeda supaya spesifik dan kesempatan kita untuk lolos itu jadi lebih besar dibandingkan CV-nya yang general dituliskan semuanya gitu. Kemudian apa juga yang harus dilakukan adalah memberikan data yang jujur dan benar. Kenapa? Karena CV ini mungkin memang secara tulisan ya, yang rekruternya juga belum tentu tahu apakah ini benar atau tidak informasinya. Tapi yang nanti ada di tahapan berikutnya, dilakukan pengecekan. Jangan sampai ketika kita sudah sampai tahap tersebut, lalu ketahuan nih ternyata kok CV-nya mengada-ngada ya gitu. Jadi berikanlah data sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya yang memang sudah kita lakukan. Seperti itu. Kemudian ketika di tahap asesmen, dus yang harus dilakukan adalah karena asesmen itu banyak tipenya, seperti tadi ada yang dari pemikiran kognitif, ada yang kepribadian, ada juga yang keterampilan. Jadi harus memahami instruksinya baik. Jadi benar-benar dipahami instruksinya yang sesuai ini apa yang diminta gitu. Jangan sampai misalnya waktu kita habis tidak memahami instruksinya aja gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nggak jelas gitu, bisa ditanyakan dari awal gitu. Dan yang kedua adalah mengerjakan sesuai deadline karena biasanya itu sudah ada ketentuan waktu, batasan waktu gitu. Kalau misalnya batasan waktu tersebut sudah habis, itu kemungkinan besar tidak diperpanjang batas waktunya. Sehingga kerjakanlah sesuai memang batasan waktu yang sudah ditentukan gitu. Jangan sampai kita nggak lolos karena dari kita sendiri lupa gitu ya untuk ngerjain ini gitu. Jadi catatlah baik-baik. Nah, kemudian di tahap berikutnya wawancara. Apa yang harus dilakukan ketika di tahap wawancara ini adalah datang tepat waktu gitu. Karena kadang-kadang apalagi mungkin yang tinggal di kota besar ya, macet, kemudian juga ada kesibukan lainnya gitu. Tapi datang tepat waktu ini adalah jadi satu hal yang penting. Karena rekruter akan melihat memang individu ini serius untuk mendaftar. Kalau misalnya wawancaranya saja sudah telat gitu ya datangnya, itu kemungkinan besar akan jadi jelek penilaiannya bahwa mungkin dia orangnya tidak tepat waktu atau dia melalaikan tugasnya seperti itu. Kemudian ketika datang juga berpakaian rapi sesuai dengan ketentuan gitu. Walaupun misalnya kerja di startup gitu ya, biasanya fleksibel gitu ya, bajunya bebas dan tapi untuk tahap wawancara ini tetap profesional gitu. Setidaknya pakai kemeja gitu ya, celananya dengan celana jeans bolong-bolong gitu. Jadi disesuaikan gitu. Nah, kemudian di tahap berikutnya pengecekan lain yang harus dilakukan itu adalah mengikuti arahan karena mungkin pengecekan lainnya juga ini macam-macam bentuknya gitu. Sosial media gitu ya yang mau dicek. Itu arahannya adalah disebutkan akun-akun sosial medianya, ikutilah gitu semuanya. Atau ketika melakukan pengecekan kesehatan gitu, itu mungkin akan ada berbeda-beda. Itu misalnya dari pendengarannya harus tidak boleh menggunakan headset setidaknya 3 jam sebelum gitu. Nah itu diikuti semuanya gitu. Kemudian tahap berikutnya tawaran kerja. Nah, ketika apa yang harus dilakukan pada tahap ini, itu adalah dengan mempelajari tawarannya secara benar-benar gitu. Jadi, pahami apa saja yang memang menjadi tanggung jawab dan hak kita gitu ya, ketika akan nantinya menjadi karyawan di situ. Jangan sampai, karena kita udah keburu senang nih biasanya gitu ya, udah lolos semua proses rekrutmennya, udah senang banget nih terima kerjaan gitu ya, ditawarin kerjaan, nggak baca, tinggal tanda tangan aja. Padahal di situ adalah seluruh informasi tentang status kita, status kepekerjaan kita. Misalnya apakah itu kontrak atau tetap,
gaji, itu misalnya dibayarkan sudah dipotong pajak atau belum gitu ya. Terus habis itu tunjangan, misalnya apakah dapat THR, kemudian cuti dan lain sebagainya, itu harus dipelajari dengan benar gitu. Jangan sampai karena udah senang langsung diterima semuanya. Nah, kemudian apa nih hal yang tidak seharusnya dilakukan di setiap tahapan? Yang pertama, itu di tahap aplikasi. Itu yang seharusnya tidak dilakukan adalah menghubungi di luar jam kerja gitu. Karena gini, biasanya di tahap administrasi ini sudah diinformasikan juga oleh perusahaannya bahwa yang akan dihubungi adalah yang lolos ke tahap berikutnya gitu. Kadang-kadang karena di tahap ini kan banyak sekali ya yang mendaftar gitu secara CV-nya. Nanti yang dihubungi hanyalah yang shortlisted atau didaftar melaju ke tahap berikutnya gitu. Nah, jangan sampai kita tuh mengganggu rekruternya gitu ya, apalagi menghubunginya di luar jam kerja. Misalnya hari Sabtu atau Minggu gitu ya. Memang ada beberapa rekruter yang terbuka untuk hal tersebut, tapi itu jadi kurang profesional. Mungkin nanti akan ada tanggapan atau pandangan ya bahwa kok kandidatnya ngoyo banget ya gitu, atau kok kandidatnya nggak sopan ya. Jangan sampai kita nanti akhirnya memunculkan impresi atau pandangan seperti itu gitu. Jadi kalau menghubungi di jam kerja ya berarti Senin Jumat jam 8 sampai jam 5 standarnya seperti itu. Kemudian don'ts-nya juga adalah memakai bahasa yang kurang sopan. Jadi pastikan ketika kita menghubungi rekruternya gunakan bahasa yang sopan. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Walaupun misalnya tadi di perusahaan startup gitu ya, yang kita tahu mungkin orangnya santai, janganlah kita juga menggunakan bahasa yang terlalu santai gitu. Apalagi dengan sapaan-sapaan yang kurang pantas ke rekan atau secara profesional gitu. Jadi benar-benar gunakan bahasa yang sopan seperti itu. Kemudian di tahap berikutnya, tahap assessment. Apa yang tidak seharusnya dilakukan itu adalah yang pertama, tesnya dikerjakan oleh orang lain gitu. Kenapa? Karena sekarang yang seperti tadi ya, udah online semuanya. Tesnya dilakukan secara online. Terus kita bilang aja, oh ya udah saya tahu nih teman saya ada yang lebih pintar atau saya bayar calo supaya saya bisa diterima. Nah itu jangan sama sekali. Kenapa? Karena ada beberapa sistem yang juga sudah bisa mengecek hal tersebut gitu. Yang kedua adalah ketika orang lain yang mengerjakan itu kan akhirnya tidak menilai kemampuan kita sendiri. Jangan sampai nanti kita sudah masuk tapi ternyata di perusahaan itu kita tidak cocok gitu. Karena yang mengerjakan asesmennya adalah orang lain gitu. Nah, apa yang juga tidak boleh dilakukan adalah mencari jawaban di internet gitu. Kadang-kadang kan karena sekarang Google tuh udah sangat pintar ya, sampai disebut Mbah Google gitu. Akhirnya kita coba cari jawabannya di internet. Misalnya tes Pauli gitu ya, cara tes Pauli, bagaimana cara mengerjakannya. Padahal yang di internet itu juga belum tentu benar gitu. Jadi ketika melakukan asesmen ini benar-benar lakukanlah tadi secara jujur juga gitu. Jangan sampai kita mencari jawabannya atau dikerjakan oleh orang lain gitu. Nah, selanjutnya di tahap ketiga wawancara yang tidak perlu dilakukan itu adalah nggak menjawab pertanyaan gitu. Maksudnya adalah misalnya kita ditanyakan, menurut kamu apa penilaian kamu tentang hal A gitu. Tapi kita malah jawabnya untuk ke hal B gitu. Jadi itu kan istilahnya nggak nyambung gitu. Nah, itu akhirnya bisa memunculkan impresi, loh kok jawabannya berbeda ya dengan yang ditanyakan gitu. Jadi cobalah untuk memahami benar-benar apa pertanyaannya gitu ya. Kalau kita nggak ngerti pertanyaannya, nggak apa-apa ditanyakan ke penanyanya lagi. Apakah benar pertanyaannya itu yang dimaksudkan gitu. Jangan sampai kita udah pede gitu ya jawab pertanyaannya gitu. Ternyata maksudnya bukan itu gitu. Lebih baik kita menanyakan supaya semuanya clear gitu. Rekruternya atau pewawancaranya itu nggak masalah dengan hal itu. Yang penting nantinya jadi jawabannya tuh bisa sesuai gitu. Nah, kemudian yang juga tidak seharusnya dilakukan di tahapan ini adalah biasanya di bagian akhir wawancara itu kita ditanyakan gitu ya. Ada yang mau ditanyakan atau enggak gitu. Akhirnya kita coba sebagai kandidat gitu ya, supaya merasa kelihatan hebat, kita akan menanya berbagai macam hal. Padahal bisa jadi hal itu nggak relevan gitu. Misalnya wawancaranya dengan direktur gitu ya.
Tapi yang ditanyakan adalah proses rekrutmen berikutnya. Itu mungkin direkturnya juga nggak tahu gitu apa proses rekrutmen berikutnya. Tapi coba ketika misalnya wawancaranya dengan direktur, berarti yang ditanyakan adalah lebih ke hal-hal strategis tentang perusahaan. Misalnya bagaimana akhirnya perusahaan itu bisa meningkatkan revenue-nya atau kinerja performance keuangannya gitu ya. Dan ketika misalnya menanyakan hal yang akhirnya membuat rekruternya atau pewawancaranya itu merasa kok pertanyaan yang ditanyakan jadinya nggak sesuai ya gitu. Jangan-jangan dia cuman ingin dilihat bertanya aja, padahal dia nggak ngerti sebenarnya perusahaan ini yang kayak gitu. Nah, selanjutnya di tahap pengecekan lain, gitu. Misalnya ini pengecekan kesehatan gitu ya. Ada orang-orang yang sudah diberikan instruksi gitu. Misalnya harus berpuasa gitu ya. Tapi mereka tidak berpuasa atau bahkan tidak menjaga kesehatan gitu. Tidurnya begadang gitu. Terus habis itu makannya juga nggak sehat gitu. Padahal itu juga sangat berpengaruh terhadap hasil pengecekan kesehatan. Jadi benar-benar pastikan ketika pengecekan kesehatan ataupun pengecekan sosial media, itu memang kita dalam kondisi yang sangat fit, bugar, supaya bisa mengerjakan dengan baik gitu. Kemudian, di tahap terakhir, tahap tawaran kerja, apa yang tidak seharusnya dilakukan? Itu adalah tidak memberikan kepastian jawaban. Nah, mungkin gini, kita masih bingung ya dengan tawaran kerja ini, apa diterima atau enggak, karena kita menunggu tawaran dari pihak lain juga gitu. Ketika ada kondisi seperti ini, bisa diinformasikan langsung ke pihak perusahaannya gitu. Yang penting memberikan informasi bahwa saya misalnya membutuhkan waktu untuk berpikir, boleh diberikan waktu sekitar 2 hari, nanti saya akan memberikan jawabannya gitu. Jangan sampai ketika misalnya sudah diinformasikan gitu ya, kita nggak ada kabar apapun sama sekali gitu. Ataupun cuman bilangnya nanti ya saya pikir-pikir dulu gitu, tapi nggak ada batasan waktunya. Itu kan juga akhirnya membuat rekruter bingung ya sebenarnya ini mau diterima atau enggak ya tawarannya gitu. Jadi pastikan untuk memberikan kepastian ke rekruternya itu gitu. Kalaupun ada yang ingin ditanyakan, feel free silakan untuk menanyakan itu gitu. Ini untuk do's and don'ts-nya. Nah, kita sudah tahu nih do's and don'ts yang harus dilakukan di setiap tahapan rekrutmen. Kemudian, bagaimana sih akhirnya kita bisa menjadi kandidat yang luar biasa? Kandidat yang istilahnya kalau memungkinkan setiap lamaran kita ke setiap organisasi pasti diterima gitu. Nah, gimana caranya? Yang pertama adalah kenali diri kita sendiri dulu. Gitu. Kenapa mengenali diri kita sendiri? Karena itu jadi satu hal yang penting. Ketika kita sudah kenal diri kita jadi tahu apa yang ingin kita dapatkan. Kita jadi tahu apa karir yang kita inginkan. Kita jadi tahu apa bidang yang ingin kita jalani gitu. Karena mungkin aja ada hal-hal yang menurut kita tuh ya kita suka sih gitu. Tapi ada kesempatannya di tempat lain gitu. Akhirnya kita mencoba kesempatan itu, tapi nggak cocok gitu. Nah, makanya jadi mengenali diri ini jadi sangat penting. Apa yang benar-benar ingin kita lakukan? Apa yang benar-benar ingin saya capai ke depannya? Ini jadi membuat kita memiliki purpose atau tujuan di dalam hidup kita. Gitu. Kita tahu karir kita ke depannya akan seperti apa. Gitu. Mengenali diri ini dengan memahami kelebihan dan kekurangan. Jangan cuma kelebihannya aja, jangan cuma kekurangannya aja, tapi semuanya gitu. Misalnya, saya kurang percaya diri nih untuk berbicara di depan umum gitu. Berarti saya tidak akan mencari karir yang bergerak di bidang tersebut. Tapi saya tahu nih, saya jago dengan analisis data gitu ya. Oh, berarti ya itu kelebihan saya di data, kekurangan saya adalah berbicara di depan umum. Berarti karir saya adalah yang tidak membutuhkan berbicara di depan umum, tapi saya bisa menggunakan data. Seperti itu misalnya. Kemudian, cari tahu ketika kita sudah mengenal diri kita juga perlu cari tahu kira-kira kesempatan apa yang bisa sesuai dengan itu gitu. Makanya harus mencari tahu mengenai karir yang sesuai. Sekarang sudah banyak sekali ya informasi di internet gitu. Misalnya apa pekerjaan sebagai seorang sales gitu, apa pekerjaan sebagai seorang data scientist gitu ya, atau apa pekerjaan sebagai seorang recruiter, itu bisa dicari semuanya di internet gitu. Nah, yang kedua, ini menetapkan tujuan.
kita sudah tahu ya diri kita seperti apa, kita sudah tahu pilihan-pilihan karirnya. Sekarang kita tetapkan tujuan. Oke, saya mau berkarir di bidang misalnya tadi sales, penjualan gitu ya. Buat tujuan karirnya secara jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka panjangnya misalnya, oke, saya 10 tahun lagi mau jadi direktur penjualan gitu ya, direktur sales gitu. Nah, jangka pendeknya adalah buat langkah-langkah kecil seperti misalnya, baik, berarti yang pertama harus saya lakukan, saya harus cari sebanyak mungkin kesempatan bekerja di bidang sales gitu. Berarti saya harus cari informasi lowongan pekerjaan di bidang sales gitu. Itu jangka pendeknya. Kemudian jangka pendek ini dibuat secara bertahap sehingga bisa mencapai ke jangka panjangnya itu gitu. Jadi itu menentukan langkah-langkahnya untuk mencapai tujuan tersebut. Karena mungkin kalau misalnya tujuannya langsung besar gitu ya, jadi direktur sales gitu. Tapi kita nggak tahu langkah-langkahnya apa yang harus dilakukan, ya juga kan nggak mungkin tiba-tiba kejadian gitu ya. Ada orang yang minta langsung jadi direktur sales gitu. Jadi harus secara bertahap, pelan-pelan. Karena proses itu adalah yang akhirnya bisa membentuk diri kita menjadi seseorang yang lebih baik ke depannya gitu. Kemudian yang ketiga, yang nggak kalah pentingnya juga, kita harus mempersiapkan diri kita gitu. Jadi setiap tahapan rekrutmen tadi kan cukup panjang ya, ada 5 tahapan tadi. Dan di setiap tahapan itu kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya gitu. Karena penting banget ketika misalnya dalam membuat CV, kita harus mempersiapkan CV kita sebaik mungkin. Terus kemudian ketika asesmen, kita juga harus mempersiapkan diri kita supaya asesmennya bisa berjalan lancar. Apalagi wawancara gitu ya, kita akan ngobrol langsung dengan orang lain yang notabene ini adalah petinggi perusahaan ataupun orang yang memang punya pengaruh di perusahaan. Kita harus mempersiapkan diri, setidaknya tahu apa yang kira-kira akan ditanyakan, tahu tentang perusahaan itu juga gitu. Kadang-kadang ada orang yang sudah diwawancara ketika ditanya, apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini? Dia nggak tahu apa-apa. Dia cuman, oh yang penting ada lowongan kerja, saya daftar gitu. Jangan kayak gitu, karena seharusnya kita benar-benar tahu kita mau masuk kemana. Kayak istilahnya, kita mau makan gitu ya, kan kita harus tahu apa makanan yang mau kita makan gitu. Nggak bisa kita nggak tahu ya, tiba-tiba ya udah apa aja yang ada kita makan gitu. Jadi benar-benar harus dipersiapkan semuanya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini kan caranya menjadi kandidat yang luar biasa. Kemudian ada juga tips and trick secara umum gitu ya, supaya nantinya bisa lolos di semua tahapan rekrutmen itu. Nah, yang pertama, cari tahu mengenai posisi dan perusahaan yang dilamar. Gitu. Seperti yang saya tadi informasikan, kenapa kita harus cari tahu? Karena ini penting banget, kita akhirnya tahu apakah memang posisi ini sesuai dengan diri saya, seperti tadi kan sudah dikenali dirinya gitu. Kemudian perusahaannya, perusahaan ini biasanya kan berbeda-beda ya, setiap perusahaan punya bidangnya ada beda gitu. Misalnya ada yang bergerak di bidang FMCG gitu ya, memproduksi produk-produk rumah tangga. Ada juga yang perusahaan bergerak di bidang keuangan atau perbankan gitu. Itu kan setiap industri akan beda nilai-nilainya gitu. Itu mungkin ada kesesuaian juga dengan diri kita. Kita lebih sesuai dengan tipe perusahaan yang seperti apa gitu. Itu bisa dicari informasinya dari internet, karena internet ini juga sudah banyak sekali sumber informasi. Misalnya dari blog tulisan orang atau karyawan yang sudah bekerja di situ gitu misalnya. Atau bisa juga kita bertanya ke teman kita yang sebelumnya kita tahu sudah pernah kerja di perusahaan tersebut gitu, atau saudara atau keluarga gitu ya. Jadi sumber informasi ini sangat banyak sebenarnya. Asal kita tidak menutup mata untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Jangan merasa bahwa oh ya udahlah, udah tahulah tentang perusahaan ini gitu. Akhirnya mengabaikan gitu hal-hal yang mungkin kita masih banyak hal yang belum kita ketahui gitu. Kemudian yang kedua, itu adalah kita harus menonjolkan nilai unik diri kita sendiri. Kenapa? Karena misalnya ya, untuk satu posisi sales gitu, itu yang dibutuhkan hanya satu orang di satu posisi tersebut. Tapi yang melamar bisa mungkin sampai 100.000 orang gitu, karena posisi ini di perusahaan yang memang terkenal gitu misalnya. Nah, bagaimana akhirnya kita bisa menjadi orang yang akhirnya bisa bekerja di situ, yang akhirnya stand out gitu ya, bisa jadi hal ya, jadi kandidat yang juara gitu.
itu adalah dengan menonjolkan nilai unik kita. Kenapa? Karena nilai unik ini akhirnya memberikan kita kesempatan gitu ya untuk menampilkan diri kita dan kesesuaiannya dengan posisi tersebut. Misalnya tadi kan kita sudah tahu ya kelebihan dan kekurangannya apa. Jadi misalnya tadi posisi yang ditawarkan adalah sales. Saya tahu saya adalah orang yang bisa menawarkan produk secara baik. Nah, coba ditonjolkan nilai itu gitu. Dan dibuktikan dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Misalnya saat kuliah, pernah berjualan secara online, atau berjualan untuk satu acara, gitu, dan berhasil, gitu, itu tonjolkan, gitu. Karena mungkin kandidat lain nggak punya pengalaman itu. Itulah nilai-nilai yang harus kita tonjolkan. Atau misalnya tadi kan ada beberapa nilai yang berbeda ya, antar satu perusahaan dengan perusahaan lain. Ketika misalnya kita punya nilai yang sama dengan perusahaan tersebut, bisa disebutkan juga gitu. Jadi bahwa saya punya nilai yang sama nih dengan perusahaan ini, makanya saya adalah kandidat yang cocok untuk posisi ini gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kekuatan jejaring. Maksudnya di sini adalah kita harus memperbanyak teman-teman ataupun sumber informasi yang kita miliki melalui jejaring ini gitu. Karena sekarang kan sudah banyak sekali ya sosial media gitu. Misalnya LinkedIn atau Facebook gitu. Kita bisa misalnya memfollow ataupun add gitu ya, menambahkan orang-orang itu gitu. Dan kita menjalin hubungan secara baik dengan mereka. Karena kita tidak tahu ya, siapa tahu aja mungkin ke depannya gitu tiba-tiba dia adalah orang yang akhirnya jadi direktur di perusahaan itu gitu, atau dia adalah manajer di perusahaan itu. Ketika kita punya jejaring yang baik itu ya, artinya bukannya karena kita punya orang dalam, bukan, tapi setidaknya kita punya sumber informasi yang lebih banyak dibandingkan orang lain, sehingga kita lebih tahu gitu ya tentang organisasi itu gitu. Atau akhirnya orang ini juga bisa memberikan informasi ke kita bahwa oh di perusahaan saya sedang ada lowongan loh gitu. Jadi kan kesempatan kita untuk mendaftar di situ juga lebih besar gitu. Nah, ini tips yang terakhir nih sebenarnya yang mungkin banyak juga orang yang merasa gitu ya ketika tadi Mbak Lina juga sudah sempat mention gitu ya, sudah sempat sebut bahwa saya nih gagal terus nih wawancara di mana-mana gitu. Saya tes di mana-mana gagal nggak diterima gitu. Terus habis itu saya udah kenapa ya saya selalu mentok di tahap wawancara misalnya, atau kok CV saya nggak pernah diterima gitu. Ketahuilah bahwa ketika kita gagal di setiap proses tersebut, bukan berarti kita adalah orang yang buruk gitu. Bukan artinya kepribadian kita buruk atau kemampuan kita buruk, enggak gitu, enggak sama sekali gitu. Kenapa? Karena ketika misalnya gagal, itu artinya kita memang tidak cocok dengan posisi tersebut. Tidak cocok di sini justru kita harus bersyukur. Kenapa? Karena ketika misalnya malah dicocok-cocokkan, padahal kita sebenarnya nggak cocok, ke depannya akhirnya jalannya nggak menyenangkan gitu. Misalnya kita jadi terlalu kecapean gitu, atau kita jadinya tidak menikmati bekerja di situ gitu. Jadi ketika misalnya kita gagal, pahamilah bahwa itu adalah satu proses untuk kita belajar ke depannya. Bahkan ketika misalnya kita sudah tadi ya misalnya kita gagal di wawancara, kan kita tahu gitu. Jadi apa sih yang biasanya ditanyakan di wawancara gitu? Atau kita gagal di asesmen, apa yang biasanya dilakukan di asesmen? Jadi kan kita sudah punya pengalaman itu untuk akhirnya kita bisa semangat dan mencari kesempatan lainnya gitu. Jadi ingat ketika gagal jangan patah semangat, tetap dicoba lagi, dilakukan lagi gitu. Karena gagal bukan sama dengan buruk, tapi gagal ini adalah kesempatan untuk kita bisa mendapatkan yang lebih baik lagi di depannya, kayak gitu. Nah, kemudian ini mungkin penutup gitu ya sebelum kita masuk ke tanya jawab. Jadi proses rekrutmen tadi panjang, kita bisa melalui di berbagai perusahaan, di berbagai organisasi. Kita harus memahami bahwa di setiap proses rekrutmen itu nggak ada pengalaman yang buruk gitu. Misalnya ya, saya pernah nih ketemu orang yang wawancarain saya galak banget gitu ya, saya sampai takut gitu, dan kita ngerasa bahwa itu adalah pengalaman yang buruk. Tidak, jangan anggap seperti itu gitu. Atau ada juga pengalaman yang merasa baik gitu ya. Oh, saya ngobrol sama direktur di perusahaan ini seru banget gitu. Dia langsung kasih saya ilmu segala macam gitu ya, banyak.
Nah, itu mungkin dianggap sebagai pengalaman baik. Ya, iya, memang menambahkan pengetahuan untuk kita, tapi itu bukan artinya rekrutmen itu adalah pengalaman yang baik gitu. Karena semua proses rekrutmen itu adalah pengalaman kita untuk belajar gitu. Nggak ada pengalaman yang buruk ataupun nggak ada pengalaman yang baik, tapi itu adalah kesempatan untuk kita belajar sebanyak-banyaknya. Dengan kita tadi ikut makin banyak gitu ya, mungkin kita makin ahli. Yang tadinya mungkin kita kepikiran untuk jadi orang sales gitu ya, karena ikut proses rekrutmen yang banyak, siapa tahu aja malah jadi tertarik untuk coba di posisi lain gitu. Jadi pahamilah bahwa proses rekrutmen ini adalah pengalaman kita untuk belajar, kesempatan kita untuk belajar sebanyak-banyaknya gitu. Dan tadi jangan pantang menyerah gitu ya, coba terus kalau misalnya gagal, karena yang terbaik pasti akan muncul gitu. Paling ini aja yang bisa aku share, Mbak Lina. Selanjutnya kita bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman nih. Gitu. Iya, oke. Terima kasih Mbak Ines. Ya ampun, sharingnya singkat, padat, jelas, dan sangat informatif. Ini Mbak Ines mewakili perasaan saya sebagai seorang rekruter. Terima kasih loh, Mbak. Sama-sama, Mbak Lina. Loh, bilang-bilang pengalaman yang mana nih, Mbak? Semuanya. Sebagai seorang rekruter, ya? saya sering dihubungi di luar jam kerja, saya sering dihubungi dengan cara yang ekstrim. Ekstrim. Mbak Ines sudah mewakili perasaan hati saya sebagai seorang rekruter. Iya, betul, Mbak. Rekruter di luar Divaling ya. Oke, jadi teman-teman sebelum masuk ke sesi tanya jawab, jadi saya mau simpulin sedikit ya teman-teman. Jadi dari tadi presentasinya Mbak Ines ya, ada beberapa tahapan rekrutmen yang perlu menjadi concern ya. Yang pertama dari tahapan aplikasi, assessment, wawancara, pengecekan lainnya, dan tawaran kerja. Nah, teman-teman harus aware di semua tahapan rekrutmen itu ya. Jadi jangan sampai kita harus mempersiapkan diri dengan baik di semua tahapan. Jadi jangan sampai nanti ada kecele atau sedikit miss di satu tahapan, itu akan artinya membuyarkan semua proses rekrutmen yang sudah dijalani. Nah, do and done tadi Mbak Ines sudah share ya apa sih yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di setiap tahapan. Jadi silakan mungkin teman-teman nanti dibagikan juga materinya, bisa bisa dibaca lagi. Kemudian jika mau menjadi seorang kandidat yang luar biasa, pertama teman-teman harus mengenali diri ya. Jadi apa sih strength and weakness-nya kayak gitu. Kemudian harus mempersiapkan diri, dan yang paling penting adalah menetapkan tujuan. Nanti teman-teman mau berkarir jangka pendek dan jangka panjang mau ngapain. Jadi jangan sampai nanti sering banget nih kadang-kadang saya temuin kadang-kadang teman-teman jadi kutu loncat, nanti belum setahun sudah pindah, belum setahun sudah pindah. Nah, itu juga bukan hal yang baik kalau mau membangun karir ke depannya. Nah, terakhir tadi Mbak Ines juga ngasih tips and trick nih apa yang harus dilakukan. Jadi bagaimana teman-teman harus cari tahu dulu tentang posisi perusahaan yang akan dilamar atau dituju ya. Jadi jangan sampai blank atau nggak tahu sama sekali itu perusahaan apa sih posisi. Jadi jangan sampai gambling. Kemudian tonjolkan nilai unik. Semua orang punya nilai uniknya teman-teman. Jadi bahkan kenali diri kalian dan temukan apa sih nilai unik kalian yang bisa kalian tanda kutip nih jual ketika interview ya. Kemudian networking ya sangat penting. Kemudian gagal bukan berarti buruk. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba dan terus mencoba dalam proses interview ya, karena kegagalan sekali bisa jadi jangan nanti kedua ketiga bisa sukses, karena kan interview satu tahap proses belajar kita pikir ya, sama kayak Mbak Ines bilang, bisa jadi dalam proses interview kita ketemu dengan orang-orang hebat yang bisa men-share sesuatu dan itu menjadi sebuah pembelajaran buat kita ke depannya untuk ke proses interview lainnya ataupun dalam membangun karir kita. Oke, itu kesimpulannya. Jadi Mbak Ines sudah ada beberapa pertanyaan di sini. Jadi saya bacain ya, nanti dibantu dijawab Mbak Ines. Yang pertama dari Evi Damayanti. Jadi selamat sore Kak Ines, izin tanya, apakah username sosial media juga berpengaruh terhadap peluang dipanggil psikotes interview? Misalnya username Instagram yang tidak menggunakan nama asli lengkap. Terima kasih Kak. Nah, itu pertanyaan pertama. Mungkin langsung dijawab aja kali ya, Mbak Ines. Boleh. Nanti baru ke selanjutnya. Boleh. Kalau misalnya nama username itu sebenarnya nggak sebegitu pengaruhnya gitu ya. Kecuali mungkin ketika menaruh nama email gitu ya dengan nama sebutan lain. Misalnya kan kadang-kadang kita suka banget sama BTS gitu ya. Jadi nama emailnya adalah btslovers@gmail.com. Itu kan jadi kurang profesional kelihatannya gitu kan ya. Tapi
kalau misalnya email itu akan lebih baik menggunakan nama pribadi misalnya inesarsya@gmail.com misalnya gitu. Tapi kalau misalnya sosial media yang lain itu sebenarnya nggak masalah karena yang lebih penting adalah konten apa yang memang kita tuliskan di dalamnya gitu. Jangan sampai misalnya kita menampilkan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan gitu. Misalnya apalagi kan sekarang kita tahu ya ada UU ITE itu gitu. Jangan sampai kita juga terjerat di kasus-kasus yang terkait dengan hal tersebut gitu. Cuman kalau untuk nama username-nya nggak masalah karena itu kan sebenarnya sosial media itu kan privacy kita juga ya. Jadi kebutuhan personal kita silakan disesuaikan asal emailnya tetap nama pribadi supaya lebih profesional gitu. Oke deh. Berarti kalau nanti misalnya kan nama username Instagram gitu misalnya jadi apa ya? Mungkin kalau saya pecinta drakor gitu menyukai Hyun Bin gitu jadi Lina Hyun Bin tuh boleh berarti Kak Ines ya? Boleh. Kalau di sosial media sebenarnya nggak apa-apa gitu. Karena cuman ya paling rekruternya ini pas baca, wah sama-sama suka Hyun Bin nih gitu. Tapi nanti yang dicek akan lebih ke isinya gitu. Dan sebenarnya ini ya, nama itu kan mewakilkan juga. Jadinya kita tahu nih, oh ternyata kandidat ini tipe orang yang seperti apa sih gitu. Tapi nggak masalah namanya gitu. Berarti nggak ada masalah ya. Oke, next ini dari Erika Yohana Patahan. Jadi selamat sore Kak Ines, saya mau tanya, berapa kali saya gagal dalam tahap wawancara? Nah, sedangkan dalam wawancara saya nggak dapat feedback. Jadi apa sih kekurangan untuk kesalahan saya? Mungkin bukan kesalahan, bukan kekurangan kali ya, kekurangan saya. Menurut hemat Kakak, bagaimana? Biasanya kenapa seseorang gagal dalam tahap interview atau wawancara? Oke, nah sebenarnya kalau alasan gagalnya tuh banyak banget gitu ya, Kak. Bukan gagal ya, alasan akhirnya tidak lolos ke tahap berikutnya itu banyak banget gitu. Karena setiap perusahaan itu punya kriteria penilaian yang berbeda gitu. Jadi kalau misalnya yang baku seperti apa itu nggak ada, karena beda banget gitu ya. Misalnya kesesuaian dari keterampilannya, ada yang menilai itu sebagai hal yang paling penting. Ada perusahaan yang menilai paling pentingnya adalah kesesuaian dengan nilai perusahaannya gitu. Jadi beda-beda banget gitu. Nah, jadi kalau misalnya nggak diterima gitu ya, sebenarnya sebagai kandidat bisa menanyakan ke rekruternya kalau memang hal itu terbuka, rekruternya mau membuka. Jadi bisa langsung ditanya, boleh diinformasikan kira-kira apa feedback atau umpan balik gitu ya, kenapa saya tidak lolos ke proses berikutnya. Kalau rekruternya misalnya mau menyampaikan, alhamdulillah gitu ya. Kalau enggak, karena banyak juga rekruter yang kayak gitu, karena kita tahu bahwa umpan balik adalah salah satu proses untuk belajar juga gitu. Tapi ada kan beberapa rekruter yang mungkin terlalu sibuk gitu ya, jadi nggak sempat memberikan umpan balik. Nah, mungkin kita bisa akhirnya menginternalisasikan kira-kira jawaban-jawaban kita yang sudah diberikan dengan pertanyaannya itu apakah tadi sesuai atau enggak. Jangan-jangan kita juga jawabnya enggak gitu sesuai dengan pertanyaannya. Yang kedua adalah coba dilihat apakah tadi dari segi nilainya itu kita juga sesuai atau enggak. Atau misalnya pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita ajukan jangan-jangan juga nggak relevan gitu. Jadi kalau misalnya secara baku proses interview apa yang dinilai itu sebenarnya nggak ada. Itu sangat berbeda antar perusahaan satu dengan yang lainnya. Tapi yang paling bisa dipastikan adalah kita coba jawab dengan seotentik kita gitu, sejujurnya diri kita. Jangan sampai saat wawancara juga kita jawabnya bohong, yang penting kelihatan hebat gitu ya. Karena nanti akan berbalik ke diri kita sendiri gitu kalau kita akhirnya lolos karena kita berbohong gitu. Oke. Jadi semoga menjawab ya buat Eri. Nah, ini ada lagi nih, pertanyaan ketiga, Mbak Ines. Jadi selamat sore Kak Ines, saya mau tanya bedanya resume, portofolio, dan CV itu apa ya? Lalu apa yang harus kita perhatikan dalam membuat CV, resume, dan portofolio sesuai dengan lowongan yang dilamar? Kemudian terima kasih Kak Ines, semoga Kak Ines selalu sehat dan bahagia selalu. Oke. Ya, kalau sehat dan bahagia selalu, semoga kita semua gitu ya bisa selalu sehat dan bahagia selalu gitu. Nah, mungkin aku bisa jelasin kalau CV itu sesuai singkatannya ya, kurikulum vitae itu diambil dari bahasa Latin yang artinya itu adalah semacam kisah hidup kita, perjalanan hidup kita gitu. Jadi CV ini sebenarnya menjelaskan kita itu
seperti apa sih. Bukan berarti secara personal ya, misalnya kita lahir kemudian TK di mana, SD di mana gitu, enggak. Tapi cukup dijelaskan yang profesionalnya. Misalnya kita berkuliah di mana, tingkat pendidikan terakhir kita, dengan jurusan apa gitu ya. Kemudian pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. Itu CV yang secara lengkap gitu ya, menjelaskan dari A sampai Z. Termasuk misalnya ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang sebenarnya nggak gitu nyambung dengan pekerjaannya. Misalnya kita suka menari Bali nih gitu ya, sering menang lomba menari Bali gitu. Cuman kan itu nggak berhubungan ya sama misalnya posisi sales gitu. Itu di CV itu bisa dituliskan seperti itu, karena CV secara umum, secara panjang, general semuanya gitu. Sedangkan resume, seperti namanya, itu adalah kesimpulan gitu, kesimpulan dari CV yang sudah kita ambil, yang sudah kita buat gitu. Resume ini biasanya hanya 1 halaman yang benar-benar spesifik untuk posisi tersebut. Dan beberapa perusahaan biasanya secara umum akan lebih meminta untuk CV gitu, karena CV ini bisa 1-2 halaman. Sedangkan yang meminta resume ini biasanya itu untuk beberapa perusahaan seperti misalnya konsultan gitu ya. Kemudian juga ada beberapa perusahaan seperti IT, teknologi itu mintanya resume gitu. Perbedaan utamanya adalah sebenarnya lebih ke dari jumlah halamannya. Kalau CV itu mungkin lebih panjang, resume itu 1 halaman itu udah maksimum. CV itu bisa panjang sih sebenarnya memang, tapi jangan terlalu panjang, maksimal 1-2 halaman gitu. Kemudian untuk portofolio, itu cukup beda dari CV dan resume. Portofolio ini adalah contoh kegiatan atau hal-hal yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Dan nggak semua posisi ini juga ada portofolionya. Biasanya ada portofolionya itu misalnya desain gitu. Itu kan ada arsitektur gitu. Itu yang benar apa sih project-project yang sudah pernah kita kerjakan sebelumnya gitu. Itu ada di situ. Tapi secara general seharusnya yang kita kirimkan itu adalah CV yang sudah disesuaikan juga. Jangan sampai ditulis semuanya panjang banget. Karena kalau terlalu panjang, rekruternya itu nggak baca sebenarnya. Karena terlalu panjang di skimming aja gitu ya, nggak dibaca semuanya. Jadi paling optimum adalah 1-2 halaman untuk CV-nya gitu. Oke. Jadi itu ya bedanya CV, resume, dan portofolio. Jadi mungkin semoga udah menjawab untuk Wulandari ya. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan keempat. Kayaknya banyak banget yang nanya, jadi kayak seru banget nih sesinya Kak Ida. Nah, yang keempat ini dari Wardi. Nah, selamat sore Kak. Saya mau tanya tentang keterampilan dan keahlian saat melamar pekerjaan. Apa itu akan ditanyakan pada saat interview dan harus dicantumkan nggak dalam CV? Oke. Keterampilan dan keahlian? Keahlian, ya. Iya, baik. Itu harus dicantumkan di CV. Kenapa? Istilahnya CV ini kan sebagai paling awal kita menghadap satu perusahaan gitu. Kita berarti harus menjelaskan sespesifik mungkin apa yang bisa kita lakukan. Jadi keahlian itu harus sangat dijelaskan, termasuk tingkat keahliannya. Misalnya ya untuk bahasa Jepang gitu kan ada standarnya A1 sampai C2 kalau nggak salah gitu. Kita ada di level yang mana itu juga harus disebutkan. Atau misalnya di IT gitu ya. Kita itu juga coding ada berbagai macam aplikasinya. Kita harus jelaskan aplikasi mana yang bisa kita kuasai gitu. Jadi itu penting banget karena biasanya dari CV itu ketika dituliskan seperti itu dan sesuai dengan posisi yang dilamar, kemungkinan kita untuk diterima tuh lebih besar gitu. Kemudian nanti akan di follow up atau ditanyakan lebih lanjut ketika wawancaranya gitu. Oke, jadi penting banget untuk memasukkan info soal keterampilan ya Kak Ines ya. Jadi keterampilan dan keahlian itu sangat penting karena gimana pun juga itu kayak tanda kutip nilai plus kita dalam proses interview atau seleksi yang dilakukan. Betul ya? Sama ini Mbak, sertifikat juga penting. Iya, betul. Sertifikasi gitu ya Mbak ya. Karena ya, apalagi sekarang kan sertifikasi sudah banyak ya. Misalnya ada di tax itu di perpajakan ada gitu kan. Kemudian di IT juga ada sertifikasi yang sudah pernah kita ambil gitu. Itu juga penting tuh harus dicantumkan karena beberapa posisi juga mensyaratkan sertifikasi tertentu. Misalnya ahli media kesehatan atau lain sebagainya gitu.
Ya, setuju banget. Itu sekarang lagi jadi apa namanya kayak additional pertimbangan yang untuk kita mau apa namanya kalau hire orang sih, betul sih, Mbak Ines. Nah ini ada pertanyaan saja yang panjang banget lumayan nih. Selamat sore Kak Ines. Berdasarkan materi yang telah disampaikan, apa namanya ini kan forum untuk teman-teman difabel ya. Saya berharap, jadi namanya Fuad Nasir 2019. Jadi Fuad berharap bahwa di forum ini atau di sesi ini ada tips khusus bagi teman-teman disabilitas. Karena persaingan disabilitas dengan non-disabilitas itu nyata, katanya Fuad nih. Perusahaan pastinya memilih orang-orang yang punya kecepatan, kefokusan yang lebih unggul yang dimiliki oleh teman-teman non-disabilitas. Contoh, saya low vision. Kalau melihat layar PC harus dekat banget dan nempel ke layar. Itu kan terlihat aneh dan saya lebih lambat daripada teman-teman non-disabilitas. Sekali lagi, mohon tips yang lebih mengutamakan disabilitas karena pertanyaan sebelumnya kayaknya itu general buat semuanya gitu kan. Belum lagi teman-teman disabilitas lainnya kan tentu beda-beda tantangannya. Apa perusahaan mau menerima tuli daripada pelajar umum yang lebih mau diajak berkomunikasi. Nah, ini pertanyaan dari Fuad. Ini lumayan pertanyaan unik ya sebenarnya Mbak Ines ya. Karena kalau boleh dibilang Fuad ataupun teman-teman nggak ada pembedaan antara teman-teman difabel ataupun non difabel karena kalau apa namanya kita nggak pernah membedakan. Jadi kalaupun kita misalnya ada buka suatu lowongan, kita sudah pasti notice ya biasanya ya bahwa ini lowongan terbuka untuk difabel, terbuka untuk umum atau seperti apa. Jadi harusnya sih tidak ada perbedaan atau membedakan. Itu menurut saya karena apa namanya yang sering saya alami begitu. Mungkin Mbak Ines punya pengalaman atau tips yang lebih ini untuk bisa menjawab dari apa namanya pertanyaan Fuad mungkin. Oke, baik. Jadi ini sebenarnya ada satu peraturan yang juga sekarang sudah hampir diberlakukan oleh seluruh perusahaan. Itu namanya Equal Employment Opportunity. Artinya adalah kesempatan bekerja yang sama untuk semuanya. Jadi nggak melihat dia misalnya disabilitas atau non-disabilitas, nggak melihat dia rasnya apa, sukunya apa. Yang dilihat adalah keterampilan atau kemampuannya di satu pekerjaan itu dan kesesuaiannya dengan organisasi gitu. Nah, kalau misalnya ada beberapa teman saya juga yang disabilitas dan diterima di perusahaan yang memang bagus-bagus gitu semuanya. Karena kenapa? Yang pertama adalah tadi kita harus menonjolkan nilai unik kita gitu. Itu kan dari kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Apa yang memang bisa tadi Mbak Lina bilang ya menjual istilahnya kita untuk akhirnya bisa bekerja di situ. Misalnya Fuad punya keahlian mendesain gitu ya, desainnya bisa bagus banget gitu. Nah itu bisa dijual, ditonjolkan ke perusahaan gitu. Misalnya yang dilamar ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang agensi kreatif gitu ya. Kemudian tunjukkan nih portofolio hasil-hasil apa yang sudah Fuad kerjakan gitu. Jadi sebenarnya untuk seluruh teman-teman disabilitas juga yang ada di sini, jangan khawatir karena sekarang sudah ada kesempatannya sama tadi ya, setara semuanya. Tinggal kita bagaimana caranya menunjukkan bahwa kita adalah kandidat yang terbaik untuk bekerja di situ dari kelebihan dan kekurangan yang sudah kita miliki gitu. Oke, semoga menjawab ya buat Fuad ya. Jadi sebenarnya balik lagi ya, kita bisa menonjolkan apa sih kelebihan kita tanpa melihat teman-teman apa namanya ini buat difabel, non-difabel dalam satu posisi yang dibuka oleh perusahaan. Tapi jika kita punya nilai jual yang kuat, tentu itu bukan sebuah permasalahan yang artinya ini banget ya, Kak Ines ya. Jadi, tapi ada ini juga sih Mbak Lina, mungkin kita juga harus lihat ya pekerjaan atau lowongan yang dibukanya yang itu dibuka, seperti apa. Betul. Karena ada beberapa lowongan tuh yang memang punya persyaratan tertentu. Misalnya untuk jadi dokter itu ya nggak boleh buta warna gitu. Itu kan jadi persyaratan khusus ya. Atau untuk laboratorium teknis itu juga nggak boleh buta warna. Itu jadi kita harus lihat juga kira-kira apakah memang kita cocok untuk di perusahaan tersebut gitu. Jangan sampai kita udah capek-capek melalui tahapan-tahapannya, tapi di tahap akhir malah nggak lolos karena kita tahu dari awal sebenarnya kita nggak cocok gitu. Atau misalnya ini sebenarnya nggak boleh gitu ya. Biasanya kan ada yang mensyaratkan harus perempuan maksimal usia 25 tahun gitu misalnya. Nah itu sebenarnya itu nggak boleh juga disebutkan, kecuali memang itu sesuai dengan perusahaan, maksudnya sesuai dengan tipe pekerjaannya. Misalnya pramugari itu kan memang disyaratkan tingginya. Itu bukan karena
mau membedakan ya, jadi yang pendek nggak boleh, tapi memang ada fungsinya karena mereka kan harus naruh barang di atas yang tinggi gitu ya. Kalau misalnya itu daripada ada kecelakaan kerja, jadi memang disesuaikan. Tapi teman-teman juga akhirnya bisa menyesuaikan kira-kira apakah posisi atau pekerjaan tersebut cocok juga nih untuk teman-teman lakukan gitu. Ya, betul banget Kak Ines. Apa namanya? Kebetulan betul banget yang tadi dibilang. Kami beberapa saat, artinya belakangan ini sudah nggak boleh lagi kalau mention sesuatu tuh pria, wanita, gender sudah nggak boleh disebutkan. Usia itu juga udah nggak boleh. Usia juga, ya betul. Jadi ya apa Hmm. namanya, semakin lebih ini sih. Oke, ini masih ada waktu sih sebenarnya lagi 3 menit. Ini masih boleh aku lanjutin nggak, ada pertanyaan nih masih Kak Ines? Masih bisa menjawab pertanyaan ya. Ini ada dari Dinda Derlin. Selamat sore Kak, saya mau tanya, ketika mau melamar satu pekerjaan, di dalam CV kita ada beberapa pengalaman seperti pengalaman organisasi, volunteer, magang, tapi pengalaman tersebut tidak ada hubungannya dengan posisi yang kita lamar. Nah, apa boleh nggak tetap mention di dalam CV? Oke, nah sebenarnya kita bisa lihat nih posisi itu apa aja yang dibutuhkan, karena biasanya ketika ada iklan lowongan kerja itu kan disebutkan ya apa yang akan dilakukannya. Nah, apalagi nih fresh graduate kan biasanya memang belum punya pengalaman kerja yang sesuai dengan posisi tersebut. Bisa banget kita mention atau sebutkan kemampuan kita di organisasi, volunteer ataupun magang itu, dan tonjolkan hal-hal yang kita lakukan tapi sesuai dengan yang dicari. Misalnya ya, pekerjaan yang dicari adalah analis data gitu ya. Kita tahu bahwa sebagai analis data ini harus orang yang detail gitu ya, terus suka angka gitu. Nah, kita belum pernah punya pengalaman analisis data sebelumnya. Tapi di organisasi, kita waktu itu bekerja sebagai seorang sekretarisnya gitu. Sekretaris kan harus membuat catatan secara detail gitu. Nah, itu bisa dijelaskan ketika menyebutkan bahwa posisi di organisasi sebagai sekretaris, disebutkan juga poin-poinnya bahwa menuliskan jadwal secara detail. Jadi di situ ada nilai-nilai yang sebenarnya juga sesuai dengan posisi itu, walaupun tidak serta-merta sesuai dengan apa yang pernah dilakukan gitu. Jadi bisa banget dan boleh banget, apalagi fresh graduate atau teman-teman yang memang belum punya pengalaman kerja sebelumnya gitu. Nggak masalah juga. Karena kadang-kadang pun yang sudah bekerja gitu yang merasa bahwa udah bekerja nih 2 tahun di sales, tapi merasa kok di sales nggak cocok ya, kayaknya saya nggak cocok jualan, saya nggak cocok ketemu orang gitu. Kemudian dia melihat bahwa kayaknya lebih tertarik nih untuk di posisi administratif gitu. Nah, bisa pindah kerja juga gitu, asal alasannya jelas gitu. Terus sebutkan juga kenapa akhirnya dia bisa kerja di bagian administratif itu. Misalnya, oh ketika 2 tahun saya bekerja sebagai sales, saya juga harus melakukan pencatatan gitu. Itu kan akan akhirnya dikerjakan di administratif gitu. Jadi terbuka sekali kesempatan untuk teman-teman sebenarnya untuk menuliskan seperti itu. Jadi tonjolkanlah hal-hal yang dikerjakan dan relevan dengan posisi tersebut gitu. Oke, nah ini last question nih Kak Ines. Jadi Boleh. sebelum ini last question banget nih. Jadi dari Yanti Yulianti. Nah, selamat sore Kak, mau tanya. Nah, ini topiknya menarik. Saya pikir semua orang juga pasti menantikan pertanyaan ini. Saya agak sungkan untuk proses nego salary. Kalau minta besar saya takut dikira sombong atau kebesaran. Jika minta kecil, takut untuk sehari-hari nggak cukup. Jadi saya cari aman untuk minta sesuai dengan UMR daerah. Pandangan HR sendiri seperti apa nih, Kak? Nah, jadi gimana nih soal nego salary? Malu-malu tapi mau gitu ya. Jadi betul. Dikasih gede, alhamdulillah gitu kan. Kalau enggak, terima aja. Terima aja. Gitu, Nah, menurut Kak Ines betul. gimana? Silakan ditanggapi. Oke, nah sebenarnya ini juga jadi pertanyaan yang tadi Mbak Lina bilang itu menarik ya. Yang pertama adalah sekarang kita sudah di internet itu tuh ada platform gitu ya, laman yang untuk mengetahui kisaran gaji gitu sebenarnya. Seperti misalnya Glassdoor, kemudian Jobstreet, itu tuh ada beberapa informasi mengenai gaji. Yang pertama kita bisa lakukan tadi, kita harus riset gitu, cari tahu kira-kira untuk posisi tersebut, di daerah tersebut kisaran gajinya berapa gitu. Karena mungkin di perusahaan tersebut bisa menawarkan lebih rendah ataupun lebih tinggi gitu. Tapi kita harus tahu kira-kira kisarannya berapa gitu. Kemudian yang kedua,
itu adalah kita juga harus tahu posisi yang dikerjakan itu seperti apa gitu. Misalnya harus kerja seminggu 6 hari gitu ya. Terus kerjanya juga setiap hari selama 10 jam. Itu kan pekerjaan yang berat. Tapi digajinya misalnya kurang dari UMR gitu ya, atau kita merasa bahwa ini terlalu berat pekerjaannya untuk posisi tersebut. Jadi kita harus menilai juga nih, apakah memang posisi itu sesuai dengan gaji tersebut. Ini tuh bisa juga informasi tadi dari internet juga. Nah, kemudian yang ketiga, ketika sebenarnya rekruter pun menerima gitu ya untuk kita nego salary. Kita tidak akan dianggap yang tadi sombong ataupun kebesaran gitu ya. Asalkan kita bisa menjual apa yang memang sesuai. Perusahaan tuh sesuai membayarkan gaji kita besar seperti itu karena kita punya kemampuan A, B, C, D, E, F, G yang orang lain nggak punya gitu. Jadi kita harus menilai diri kita sendiri. Apakah memang kita cocok nih untuk digaji besar? Jangan sampai kita digaji besar, tapi akhirnya yang kita lakukan nggak sesuai atau tidak memenuhi ekspektasi perusahaan. Itu jangan sampai kayak gitu. Tapi yang paling penting tadi adalah riset yang pertama. Yang kedua adalah kita harus menilai job desk-nya. Yang ketiga adalah kita menilai diri kita sendiri. Cocok nggak kita dibayar segitu. Gitu sih, kurang lebih 3 hal itu yang paling penting untuk dilakukan. Oke, makasih ya Kak Ines. Nah, jadi kayaknya tuh menjawab harusnya. Mungkin saya tambahin sedikit, sebenarnya nggak ada masalah ya kita nanyain salary di saat interview. Sebenarnya bukan hal yang tabu lagi sekarang. Mungkin kalau zaman dulu ya itu tabu. Yang mungkin bisa jadi apa namanya jadi hal yang dikonsider sama Yanti adalah komponen salary bukan cuma gaji pokok ya. Jadi ketika interview tanyain komponen gaji di sini apa aja. Jadi bisa jadi ada tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, atau ada insentif gitu kan. Jadi kalaupun misalnya salary yang diberikan senilai UMK kabupaten tersebut, tapi jika ada benefit tambahan yang kemudian akan diberikan, nah itu kan sebuah nilai plus buat teman-teman kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada salahnya kok nanya soal salary di ketika interview. Mungkin kalau lebih sopan lagi, nanyanya bukan salary saya berapa, mungkin dimodifikasi pertanyaan jadi komponen salary di sini gimana ya. Nah, kalau kayak gitu kan lebih sopan, jadinya lebih enak sama interviewernya. Mungkin itu sih tambahan. Dan gaji dan tunjangan ini juga artinya bukan hanya dari nilai nominal rupiah aja ya Mbak ya, tapi misalnya kesempatan kita untuk ambil cuti misalnya, atau kesempatan pengembangan itu juga sangat penting karena mungkin nggak semua perusahaan mau kirim karyawannya untuk pelatihan gitu. Jadi kita harus cari tahu juga. Atau pengembangan karir ke depannya. Jangan sampai kita hanya stuck di situ aja. Seberapa jauh di perusahaan itu bisa. Nah, itu juga hal-hal yang mungkin bisa diperhatikan juga ya Mbak Lina ya. Iya, betul banget Mbak Ines. Sepakat. Karena saya pikir tidak semua perusahaan punya concern dengan learning and development, tapi kita ketemu sama perusahaan seperti itu, kayaknya mungkin bisa jadi digaji itu nomor 2 deh. Jadi yang pertama adalah gimana learning growth kita dan career growth kita ke depannya. Betul. Oke, kayak pertanyaan udah semua sih kejawab Mbak Ines. Jadi banyak banget hari ini yang nanya kebetulan. Nah, tadi Fuad ada nanggapin lagi nih, izin menanggapi faktanya perusahaan-perusahaan representasi disabilitas sangat sedikit, sedikit sekali. Nah, mungkin kita bisa bilang ya, mungkin Mbak Ines juga punya pengalaman dengan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan difabel. Sebenarnya kalau boleh kita bilang 5 tahun terakhir banyak perusahaan kok yang sudah mulai artinya open minded untuk menerima teman-teman difabel. Jadi mungkin kalau dibandingin 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 5 tahun ke belakang ini sudah lebih banyak perusahaan, bahkan BUMN ya, PNS juga membuka kesempatan untuk teman-teman difabel bergabung. Jadi kalau sebenarnya saat ini kok dibilang sedikit, sebenarnya tidak juga, karena lumayan banyak juga perusahaan yang membuka kesempatan. Nah, mungkin informasi ke teman-teman aja mungkin yang masih agak sedikit terbatas. Nah, makanya sebenarnya kalau boleh dibilang Divaling salah satu platform yang mana kita menjembatani nih antara perusahaan dengan teman-teman difabel. Jadi kalau misalnya ada lowongan atau apa yang ada di Divaling, teman-teman tinggal rajin lihat sosmed kita, atau kita punya WA group tersendiri nih, lowongan apa aja sih yang ada buat teman-teman difabel, di situ bisa dilihat sih sebenarnya. Jadi akses informasi itu sekarang lebih mudah ketimbang mungkin dulu. Dan perusahaan juga sudah makin banyak kok yang pekerjakan disabilitas saat ini. Atau mungkin di website yang Divaling juga bisa dilihat sih ada lowongan apa aja saat ini.
Mungkin kayak gitu kali tambahannya. Atau Mbak Ines ada tambahan Sama mungkin? ini paling Mbak, mungkin kalau ketika ada perusahaan yang akhirnya tidak menerima disabilitas, itu bukan artinya mereka menolak disabilitas, tapi bisa jadi mereka secara ekosistem belum siap untuk Belum menerima siap, betul. disabilitas. Misalnya mereka kantornya di ruko yang tangga semua gitu ya, nggak ada liftnya, nggak ada remnya. Itu kan jadinya sulit untuk teman-teman disabilitas penyandang tunadaksa gitu ya untuk beraktivitas gitu. Jadi bisa apa ya, jangan menganggap bahwa mereka menutup mata terhadap teman-teman disabilitas, enggak. Cuman mereka sedang menyiapkan ekosistemnya juga untuk bisa membantu semuanya tuh bekerja dengan baik bareng-bareng gitu. Ya, benar banget sih. Betul-betul. Karena kan kesiapan bukan hanya dari perusahaan membuka lowongan, tapi juga kesiapan dilihat dari apakah fasilitas yang ada menunjang atau artinya accessible untuk teman-teman difabel. Jangan sampai nanti ter-hire tapi ternyata tempatnya tidak akses, itu juga mungkin menjadi sebuah kendala. Kan betul ya, kayak gitu Kak Ines. Betul Ya. sekali Mbak Lina. Ya, kayaknya udah hampir semua, bukan hampir semua, sudah semua pertanyaan terjawab. Iya. Jadi kayak teman-teman excited sekali dengan sesi ini, karena memang ini satu sesi yang saya pikir sangat menginspirasi buat teman-teman. Jadi terima kasih semua teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam pertanyaan dan sangat aktif sekali. Terima kasih juga Mbak Ines, jadi udah sharing, kemudian ngasih teman-teman banyak banget masukan, insight untuk teman-teman bisa mempersiapkan dirinya lebih baik ketika masuk ke tahapan rekrutmen. Kayak gitu. Jadi terima kasih banyak ya Mbak Ines, kemudian teman-teman. Sama-sama. Mas Idan, kayaknya sesi saya kembalikan ke Mas Idan, silakan. Oke, terima kasih banyak Mbak Lina, makasih banyak Mbak Ines, sama semua teman-teman yang tadi udah ikut acara ini. Kemudian tadi tuh pertanyaannya banyak banget ya, maksudnya saya tuh juga jadi seneng gitu, teman-teman di sini banyak tanya, terus ada juga diskusi-diskusi menarik. Jadinya banyak banget informasi yang baru, pengalaman baru yang kita dapatkan di sesi sore ini. Kami sih berharap, kami dari Divaling, sama mungkin juga dari Clobbility itu berharap teman-teman di sini yang ikut tadi itu merasakan manfaatnya, semoga bisa semakin membuat teman-teman yang ada di sini itu lebih percaya diri lagi gitu, dalam menghadapi proses rekrutmen di perusahaan. Jadi kalau nanti misalnya mau ngirim berkas lamaran, mau menghadapi wawancara, tadi ada yang lainnya, itu bisa jauh lebih percaya diri lagi. Gitu. Nah, sebelum kita tutup, boleh dong saya minta izin ke teman-teman semua untuk menghidupkan videonya. Di-on-in dong videonya sekarang, karena kita mau foto bareng. Oke? Saya kasih waktu 5 detik. 5. Lumayan wajahnya nanti nampang di IG-nya Divaling ya. Iya dong, harus dong. 4. Oke, wih udah banyak banget nih. 3,5. 3. Belum semua nih. Belum semuanya ini. Ayo dong, jangan malu-malu. Siapa tahu nanti di sini bisa ketemu jodoh, bisa ketemu teman. Curhat. Diaminkan dong. Siapa tahu bisa bertemu saudara baru kan. Kalau nggak ada wajahnya, gimana kita bisa tahu nanti? Oke? Oke. Udah nih, segini aja yang mau on-in videonya. Oke, nggak apa-apalah ya. Sudah siap dengan posenya? Pose terbaik? Mau pose apa? Pose begini atau pose BTS tadi? Hyunbin, Mbak Lina? Oke, siapkan pose kalian ya. Di hitungan ke-3. 1, 2, 3. Oke, satu lagi ya. Ini halaman yang selanjutnya. Udah siap, teman-teman?
Gayanya boleh yang baru kok. Gak usah gaya yang lama. Bentar ya. Oh, ada yang bilang mau hidupin video. Oke, 1 detik ya, saya kasih waktu ya. Buat teman-teman hidupin videonya tadi. Oke, Oke. 1 detik Mas. Sebentar. 1, 2, 3. Oke. Baik. Terima kasih banyak semuanya yang sudah hadir. Makasih yang tadi udah nanya, yang tadi udah stay tune dari 30 menit sebelumnya. Itu kita terima kasih banget teman-teman yang ada di sini. Kita jumpa lagi di acara berikutnya. Tiap bulan di Valing juga mengadakan acara-acara yang tentunya akan sangat berguna banget buat teman-teman difabel. Probability juga. Jadi yang belum follow Instagramnya di Valing, Instagramnya Probability, yuk sok atuh silahkan di follow. Gitu. Itu aja mungkin dari kami, dari Valing. Terima kasih sekali lagi. Jaga kesehatan, jaga kondisi, dan ingat lebih baik di rumah aja. Oke? Dadah. Terima kasih Terima banyak kasih. semuanya. Terima kasih Mbak Ines semuanya. Terima kasih. Makasih, Makasih Mas Anto. Ya. Mas Anto, makasih banget. Makasih Mas Anto. Ini Terima kasih semuanya. saya ini. Terima kasih.